Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Meira Nur Khalifah, nomor induk mahasiswa 10219669. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar yang terdapat pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh Ibu Rohmah Maulidia. Sebelum memulai presentasi saya pada hari ini, saya harap materi tersebut dapat bermanfaat serta menambah wawasan bagi kita semua. Baiklah, sebelum memasuki materi inti, siapa sih Yahya bin Umar? Yahya bin Umar merupakan salah seorang fuqaha dari mazhab Maliki. Ulama yang bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kani Andalusi ini lahir pada tahun 213 Hijriah dan dibesarkan di Cordoba, Spanyol. Seperti para cendekiawan muslim lainnya, ia berkelana berbagai negeri untuk menuntut ilmu. Pada mulanya, ia singgah di Mesir dan berguru kepada para pemuka sahabat Abdullah bin Wahab al-Maliki dan Ibnu al-Qasim. Setelah itu, beliau pindah ke Hijaz dan berguru, di antaranya kepada Abu Mus'ab az-Zuhri. Akhirnya Yahya bin Umar menetap di Kairouan, Afrika, dan menyempurnakan pendidikannya kepada seorang ahli ilmu faraid dan hisab, yaitu Abu Zakaria Yahya bin Sulaiman al-Farisi. Kemudian, beliau menjadi pengajar di Jami al-Kairouan di Afrika. Pada masa hidupnya ini, terjadi konflik yang menajam antara fuqaha Malikiyah dan fuqaha Hanafiyah yang dipicu oleh persaingan memperebutkan pengaruh dalam pemerintahan. Yahya bin Umar terpaksa pergi dan menetap di Sausah ketika Ibnu Abun yang berusaha menyingkirkan para ulama yang menentangnya, baik dengan cara memenjarakan maupun membunuh. Beliau menjabat qadhi di negara itu. Setelah Ibnu Abun turun dari jabatannya, Ibrahim bin Ahmad al-Ghalabi menawarkan jabatan qadhi. Qadhi itu kalau di masa sekarang itu hakim kepada Yahya bin Umar. Namun beliau menolak dan memilih tetap tinggal di Sausah serta mengajar di Jami al-Sab hingga akhir hayat. Yahya bin Umar wafat pada tahun 289 Hijriah atau 901 Masehi. Adapun karya-karya Yahya bin Umar, di samping beliau mengajar, dia juga banyak menghasilkan karya tulis hingga mencapai 40 juz. Yang terkenal adalah kitab Al-Muntakhabah fi Ikhtisar Al-Mustakrijah fi Al-Fiqhi Al-Maliki dan kitab Ahkam Al-Suq. Kitab Ahkam Al-Suq yang berasal dari benua Afrika pada abad ke-3 Hijriah ini merupakan kitab pertama di dunia Islam yang khusus membahas hisbah dan berbagai hukum pasar. Salah satu hal yang mempengaruhinya adalah situasi kota Kairouan, Afrika, tempat Yahya bin Umar menghabiskan bagian terpenting masa hidupnya. Baiklah, sekarang kita memasuki materi inti, yaitu pemikiran ekonomi Yahya bin Umar. Menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berarti bahwa ketakwaan merupakan asas dari perekonomian Islam, sekaligus faktor utama yang membedakan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Oleh karena itu, di samping Al-Quran, setiap muslim harus berpegang teguh pada sunnah dan mengikuti seluruh perintah Nabi Muhammad SAW dalam melakukan setiap aktivitas ekonominya. Bukan aktivitas ekonomi saja ya teman-teman. Lebih lanjutnya, beliau menyatakan bahwa keberkahan akan selalu menyertai orang-orang yang bertakwa. Sesuai dengan firman Allah, ia terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang berarti, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Seperti yang telah disinggung, fokus perhatian Yahya bin Umar tertuju pada hukum-hukum pasar yang terrefleksikan dalam pembahasan tentang taksir atau penetapan harga. Penetapan harga merupakan tema sentral dalam kitab Ahkam Al-Suq. Penyusun buku tersebut, Imam Yahya bin Umar berulang kali membahasnya di berbagai tempat yang berbeda. Tampaknya beliau ingin menyatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal yang terpenting dalam sebuah transaksi dan pengabaian terhadapnya akan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan hal ini, Yahya bin Umar berpendapat bahwa penetapan harga tidak boleh dilakukan. Ia berhujjah dengan berbagai hadis Nabi Muhammad SAW. Antara lain dari Anas bin Malik, ia berkata, telah melonjak harga di pasar pada masa Rasulullah SAW.
Mereka atau para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga bagi kami." Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Allah lah yang menguasai harga, yang memberi rezeki, yang memudahkan dan menetapkan harga. Aku sungguh berharap bertemu dengan Allah, dan tidak seorang pun boleh memintaku untuk melakukan sesuatu kezaliman dalam persoalan jiwa dan harta." Riwayat Abu Daud. Jika kita mencermati konteks hadis tersebut, tampak jelas bahwa Yahya bin Umar melarang kebijakan menetapkan harga. Dan jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawar dan permintaan yang alami, dengan kata lain, dalam hal demikian, pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan harga diakibatkan oleh ulah manusia. Pemerintah sebagai institusi formal yang mengikut tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi sesuatu aktivitas yang membahayakan kehidupan masyarakat luas. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan masyarakat umum. Kesejahteraan sendiri merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina kestabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Kesejahteraan sendiri mempunyai teori yang bernama negara kesejahteraan atau welfare state, yang merupakan teori yang sejalan dengan dasar-dasar negara Republik Indonesia dan menegaskan bahwa negara pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasari dengan 5 pilar kenegaraan, yaitu demokrasi, penegak hukum, perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan anti-diskriminasi. Kembali lagi ke pernyataan Yahya bin Umar yang jelas mengindikasikan bahwa asal hukum intervensi pemerintah adalah haram. Intervensi baru dapat dilakukan jika kesejahteraan umum terancam. Hal ini sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi kehidupan masyarakat termasuk ekonomi. Adapun dua hal yang menyebabkan pemerintah boleh melakukan intervensi harga, yaitu yang pertama yaitu ihtikar atau monopoli ransaking. Yang kedua yaitu syasa al-iwroh atau banting harga atau dumping policy. Ihtikar yaitu para pedagang tidak menjual barang dagangan tertentu, padahal masyarakat sangat membutuhkannya. Akibat ulah dari sebagian pedagang tersebut, harga di pasar menjadi tidak stabil, dan hal tersebut dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas dan mencegah terciptanya masyarakat yang sejahtera. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah dapat melakukan intervensi agar harga barang menjadi kembali normal. Sedangkan syasa al-ighroh atau banting harga, praktek banting harga dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga di pasar. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah mempunyai otoritas untuk memerintahkan para dagang tersebut agar menaikkan kembali harga barang sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Banting harga sendiri biasanya terjadi karena barang dagangan yang dijual tidak laku, sehingga daripada tidak laku, para pedagang pun membanting harganya menjadi lebih murah daripada harga pasar lainnya, sehingga dapat menyebabkan percekcokan yang terjadi antar pedagang, karena hal tersebut menyebabkan kecemburuan, sehingga untuk menurunkan atau banting harganya sendiri, pedagang lainnya bingung karena rugi di modal yang dia keluarkan, sehingga melihat ada seorang pedagang yang melakukan banting harga tersebut memancing emosi. Jika hal tersebut terjadi, maka pemerintah mempunyai otoritas untuk mengintervensikan harga di pasaran tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang kita sedang dilanda oleh wabah COVID-19. Mungkin teman-teman sudah mendengar atau membaca berita tentang panic buying atau pembelian yang terjadi karena panik, sehingga kita saat melakukan pembelian kita tidak memikirkan apapun lagi, sehingga kita menimbun barang-barang tersebut dan melupakan orang-orang yang ekonominya berada di bawah kita. Hal tersebut menyebabkan ketimpangan perekonomian. Kembali lagi kepada pendapat Yahya bin Umar yang melarang penetapan harga tersebut. Menurut Dr. Rifa'at al-Aududi, sekaligus mengindikasikan bahwa sesungguhnya Imam Yahya bin Umar mendukung kebebasan ekonomi, termasuk kebebasan kepemilikan.
Sikap Rasulullah yang menolak melakukan penetapan harga juga merupakan indikasi awal bahwa dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas mengatur kepemilikan khusus, tapi juga menghormati dan menjaganya. Sikap Rasulullah yang menolak melakukan penetapan harga juga merupakan indikasi awal bahwa dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas mengatur kepemilikan khusus, tapi juga menghormati dan menjaganya. Tentu saja kebebasan ekonomi yang dimaksud adalah bukan kebebasan mutlak seperti yang dikenal dalam ekonomi konvensional, akan tetapi kebebasan yang terikat dalam syariat Islam. Kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu supply dan demand, atau kekuatan penawaran dan kekuatan permintaan. Namun Yahya bin Umar menambahkan bahwa mekanisme harga tersebut harus tunduk kepada kaidah-kaidah, sehingga maksudnya yaitu perekonomiannya bebas, akan tetapi tidak melewati hal-hal yang dilarang, sehingga masih tunduk kepada kaidah-kaidah syariat Islam. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak melakukan intervensi ketika terjadi sewenang-wenangan dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat, termasuk ikhtisar dan dumping polisi. Dalam hal ini, pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Dengan demikian, hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindakan tersebut adalah berupa larangan untuk melakukan aktivitas ekonominya di pasar, bukan berupa hukum ma'aliyah. Menurut Dr. Rifa'at Al-Aududi, pernyataan Yahya bin Umar yang melarang praktik banting harga atau dumping polisi bukan dimaksudkan untuk mencegah harga-harga menjadi murah, akan tetapi pelanggaran tersebut dimaksudkan untuk mencegah dampak negatif terhadap mekanisme pasar dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Tentang ikhtisar, Yahya bin Umar menyatakan bahwa timbulnya kemudaratan terhadap masyarakat merupakan syarat pelarangan penimbunan barang. Apabila hal tersebut terjadi, barang dagangan hasil timbunan tersebut harus dijual, dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut disedekahkan sebagai pendidikan terhadap para pelaku ihtikar. Adapun para pelaku ihtikar itu sendiri hanya berhak mendapatkan modal pokok mereka. Selanjutnya, pemerintah memperingati para pelaku ihtikar agar tidak mengulangi perbuatannya. Apabila mereka tidak memperdulikan peringatan tersebut, pemerintah berhak menghukum mereka dengan memukul atau mengaraknya mengelilingi kota dan memenjarakannya. Dengan demikian, dalam kasus kenaikan harga akibat ulah manusia seperti ihtikar dan dumping polisi, kebijakan yang diambil pemerintah adalah mengembalikan tingkat harga pada equilibrium price. Hal ini juga berarti bahwa dalam ekonomi Islam, undang-undang mempunyai peranan sebagai pemelihara dan penjamin pelaksanaan hak-hak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara keseluruhan, bukan sebagai alat kekuasaan untuk memperoleh kekayaan secara semena-mena. Mungkin itu saja pemikiran ekonomi Yahya bin Umar, yang pada intinya bahwa beliau menolak adanya ihtikar dan dumping polisi atau banting harga, karena kedua hal tersebut banyak menyebabkan kemudaratan bagi masyarakat. Serta beliau setuju dengan kebebasan ekonomi, akan tapi masih tunduk pada kaidah-kaidah syariat Islam, tidak seperti perekonomian konvensional. Seperti halnya pendapat, pasti ada kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan pemikiran Yahya bin Umar yaitu Yahya bin Umar melarang dengan tegas adanya praktik dumping, di mana di era modern ini banyak negara yang melakukan praktik dumping, seperti halnya Amerika dan Cina. Kedua negara tersebut menjual barang-barang ke negara lain dengan harga murah. Harga di bawah biaya rata-rata suatu barang dengan tujuan mencari keuntungan, karena pada dasarnya barang-barang yang murah banyak diminati oleh negara lain. Praktik ini dilarang keras oleh agama Islam karena menyebabkan kemudaratan bagi masyarakat. Hal ini sangat dilarang karena bertujuan untuk menggulingkan perusahaan lain supaya perusahaan lain mengalami kebangkrutan. Dengan demikian, ia leluasa menaikkan harga barang di pasar. Yahya bin Umar juga menyoroti akan pentingnya intervensi pemerintah terhadap regulasi harga. Pendapat dari Yahya bin Umar ini sekaligus menentang pendapat dari ekonomis barat Keynes yang mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur dalam mekanisme pasar. Padahal dalam suatu kegiatan perekonomian sangat dibutuhkan peran dari pemerintah untuk
fasilitator maupun regulator jika muncul berbagai masalah di lapangan. Beliau juga menentang praktik monopoli, di mana hal tersebut sudah jelas terdapat banyak mudaratnya. Adapun kelemahan pemikiran Yahya bin Umar, yaitu dan pemikirannya, Yahya bin Umar melarang seseorang melakukan penimbunan suatu barang. Namun beliau tidak memberikan batasan-batasan seseorang dalam membeli suatu barang, karena apabila membeli secara berlebihan ditenggarai melakukan penimbunan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.